Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, saya Nur Hamidah, MPD Kons, calon guru penggerak SMA 1 Padang. Ada filosofi dari Bob Talbot yang mengatakan bahwasanya mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, di dalam hal ini, guru sebagai seorang pemimpin pelajaran, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, akan tetapi mengajarkan semua yang berharga dan bermanfaat bagi kehidupannya. Maka itulah yang terbaik. Nah, untuk itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah mengambil keputusan yang bijak dan berpihak kepada murid kita. Nah, jika pandangan ini atau pengambilan keputusan ini dihubungkan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan, maka ada 3 hal daripada pratap daripada filosofi Triloka tersebut. Yang pertama adalah Ingarso Sang Tulodo. Dalam hal ini, guru sebagai pemimpin hendaklah memberi keteladanan bagi yang dipimpinnya. Kemudian Ingmadio Mangunkarso, di mana guru sebagai pemimpin harus mampu memberikan penguatan, kemauan atau semangat dan bimbingan untuk muridnya. Yang ketiga, Tuduri Handayani, sebagai pemimpin pembelajaran, guru mampu mendorong murid untuk memberi dukungan baik secara fisik maupun moral dan mampu mengembangkan potensi murid. Nah, selanjutnya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri pemimpin pembelajaran berpengaruh kepada prinsip yang akan diambil dalam pengambilan keputusan. Nah, nilai-nilai guru tersebut adalah nilai kemandirian, kreativitas, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Dan selanjutnya, keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah. Nah, untuk itu, untuk membuat keputusan berbasis etika, diperlukanlah kesamaan visi, budaya, dan nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching. Jika kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, jika dikaitkan dengan materi coaching, maka keterampilan coaching membekal guru menjadi coach dengan berbagai pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi untuk solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya, guru sebagai coach mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan. Nah, dalam pelaksanaan coaching, guru sebagai pemimpin pelajaran itu adalah sebagai coach, dia menggunakan model TIRTA dalam coach tersebut. Nah, model TIRTA ini adalah tujuan dalam kita menentukan tujuan apa yang akan dilakukan oleh siswa dalam melakukan coaching tersebut. Kemudian mengidentifikasi tindakan yang telah dilakukan siswa. Selanjutnya merencanakan tindakan-tindakan. Setelah itu, tanggung jawab siswa sebagai coach untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian pembahasan studi kasus dan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran, tentu dalam pembahasan studi kasus itu ada beberapa hal atau 2 hal yang kita perlu pikirkan, di antaranya apakah kasus kita ini termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Nah, pembahasan studi kasus dipengaruhi oleh etika dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Pendidik hendaklah mempunyai nilai-nilai yang positif. Nah, pengambilan keputusan yang tepat, guru sebagai pemimpin pelajaran perlu mengambil keputusan dengan tepat sehingga murid merasa positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dan untuk itu, dalam pengambilan keputusan ini ada 3 hal yang dapat kita jadikan acuan. Yang pertama, paradigma dilema etika. Ada 4 paradigma dilema etika, adalah individu versus individual, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga dilakukan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan tentu ada langkah yang kita lakukan. Ada 9 langkah, diantaranya nilai-nilai yang saling bertentangan, siapa yang terlibat, fakta yang relevan, pengujian benar salah dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. Selanjutnya, uji paradigma benar lawan benar, prinsip resolusi, investigasi opsi, serta buat keputusan dan merefleksikan keputusan tersebut.
Kesulitan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pertama dihadapkan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah. Yang ketiga, pengaruh dan nilai-nilai masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, untuk itu, pengaruh pengambilan keputusan terhadap murid sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan yang tepat terhadap masa depan murid dapat mengarahkan potensi minat dan bakat yang ada pada diri murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya dan akan menentukan masa depan murid serta membuat murid senang dan nyaman sehingga tercipta merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan hendaklah mengacu kepada paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambil keputusan. Yang ketiga, agar keputusan lebih efektif, guru dapat menggunakan metode coaching dengan model Tirta, pembelajaran sosial emosional, dan pendekatan inquiry model Bagja. Yang keempat, keputusan yang tepat akan mempengaruhi masa depan murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodratnya. Salam guru penggerak, terima kasih.